Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Saya checklist dulu nama-namanya yang hadir hari ini. Fardan ada? Punya Juan. Oke Juan. Gusmau Sulaiman, Hadir, Bu. Ilham, Air Bu. Juan, Air Bu. Rashid, Hadir, Bu. Laila, Hadir, Bu. Asfar. Asfar di mana? Di bawah. Ya tadi itu guru yang Masna, Hadir, Bu. Nazwa, Hadir, Bu. Nurhikmah, izin. Reski, Tidak izin lagi. Oke. Rifki, Hadir. Sandy, Hadir, Bu. Nur Fadila, Hadir, Bu. Maisara, Hadir, Bu. Zabrina, Lagi ikuti kegiatan Oke, PPR. Zandi juga. Iya. Raya. Izin. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional dalam coding dan kecerdasan artifisial. Di informatika kita dapat juga tentang berpikir komputasional toh. Sekarang kita dapat juga di coding dan kecerdasan artifisial. Sekarang kita belajar tentang berpikir komputasional. Dan sebelum kita masuk, saya mau kita ice breaking dulu. Tebak gambar. Yang tahu gambar di depan, angkat tangannya. Amatilah gambar. Pegang repot. Apa? Oke, udah gerebus tepuk tangan. Oke, udah gerebus. Saudara. Tai. Alamak. Sama. Apa jawabannya? Tai lalat. Masa? Ya. Oke, tai lalat. Siapa tadi perempuan? Tenaga listrik. Oke, tenaga listrik. Dia tidak dapat. Cepat-cepatan nih, cepat-cepatan. 1, 2, 3. Saya. Siapa? Saya. Salah. Saya. Siapa? Apa? Pengair. Tuang air. Oh, tua. Yang kita ya. Tuang air. Oke, sekarang 1, 2, 3. Saya. Siap. Saya. Mati rasa. Mati? Mati rasa. Mati rasa. Iya, Oke. iya, iya, iya. Iya. Masih rasa. Iya. Oke. Rasa. 1, 2, 3. Saya.
minta uang. Ah, minta uang. No. Oke. Masih ada 2 lagi kayaknya. Siap. Ah. Potongan uang. Ah, salah. Potongan harga. Oke, cepatan. Harga. Satu lagi kayaknya. Oh, gitu dua. Yang terakhir. Saya. Senam otak. Nice. Senam otak. Bukan cepat. Oke, senam otak. Iya, Yang terakhir. Iya. Oke. Tepuk tangan kita semua. Lumayan. Oh, jasa oke, tidak apa. Nanti minggu depan kita lanjut. Sekarang setelah kita ice breaking, saya sebenarnya tadi mau yang ini tapi tidak apa-apa. Kita masuk pada tujuan pembelajarannya kita pada berpikir komputasional dalam KKA. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah kompleks dalam kehidupannya kita sehari-hari. Pastinya yang saya ambil itu masalah kehidupannya kita di SMA Negeri 7 Bau-Bau. Mungkin itu karena kita tidak kerjakan tugas, terlambat mungkin, dan lain sebagainya. Terus mengintegrasi keempat pilar komputasional. Yang pertama yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Yang ketiga, menganalisis dan memecahkan masalah yang kompleks dari awal hingga akhir menggunakan keempat pilar berpikir komputasional tadi. Terus mengevaluasi dan terakhir mengidentifikasi area untuk perbaikan dan solusi komputasional. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Belum? Oke, kita lanjut. Pertanyaan Pak Mantin. Saya mau tanya dulu di adik-adik sekalian. Pernah ada yang merasa kewalahan kalau kerjakan tugas? Pernah. Jadi bagaimana caranya kalian selesaikan untuk mengantisipasi kewalahan kerjakan tugas itu? Mengerjakan tugas lebih awal. Selanjutnya ada lagi caranya. Mungkin menyontek di teman? Ya. Oh, tidak. Iya. Tidak ya. Yang kedua, pernahkah kalian terlambat datang di sekolah kayak? Terlambat bangun. Karena? Terlambat bangun. Terlambat bangun. Dan lagi? Mungkin terlambat Terlambat diantar. bantu orang tua. Terlambat diantar. Banyak sekali. Benar terlambat. Oh, seperti itu. Oke. Jadi bagaimana solusi yang kalian ambil itu? Bangun lebih awal. Kalau misalnya terlambatnya kalian karena telat bangun. Terus kalau misalnya telat diantar, bagaimana solusinya? Harus pergi sendiri. Berusaha. Berusaha pergi sendiri. Berusaha sendiri. Oke. Cari ojek. Oke. Mati. Nah, kan kalian sudah tahu itu bisa kalian bagaimana caranya kalian memisahkan permasalahannya kalian dan bagaimana caranya kalian mencari solusi permasalahan tersebut. Kalian sudah bisa. Sekarang Ibu mau memberikan dulu tentang apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini ialah pendekatan pemecahan masalah yang melibatkan konsep-konsep dari ilmu komputer. Tapi ingat, seperti yang di informatika yang Ibu bilang, bahwa di berpikir komputasional ini kita bukan berpikir secara komputer, tetapi berpikir secara ilmuwan. Oke? Nah, ini 4 pilar utama berpikir komputasional. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Pemutaran video. Sekarang Ibu mau kasih lihat dulu kalian tentang video pengenalan
Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detil yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu, kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang... Setelah kalian pelajari tentang 4 komponen di dalam berpikir komputasional, saya akan kasih kalian sebuah studi kasus yang bersama kelompoknya kalian untuk memecahkan di 4 polar berpikir komputasional tadi. Yaitu studi kasusnya di SMA Negeri 7 Bau-Bau, guru-guru sering menghadapi masalah keterlambatan siswa saat masuk sekolah. Berdasarkan data absensi, selama 1 bulan terakhir itu ada 20-30 siswa yang terlambat. Keterlambatan ini menyebabkan terganggunya proses belajar mengajar, terutama pada jam pertama. Jadi pada studi kasus ini saya harap kita semua bisa mencari keempat pola, berdasarkan 4 polar berpikir komputasional tadi. Sekarang membuat kelompoknya itu 2-2 saja seperti ini, oke? Bisa? Sekarang coba buka WPS-nya masing-masing. WPS. Bisa. Terus. Kita beli boy dong. Ya. Takut. Hah? Mama yang tadi majuan nih. Tadi. Katanya.
Nama, kelas, dan pelajaran apa hari ini? Oke, sekarang coba perhatikan dulu. Ada di atas mejanya kalian masing-masing lembar kerja siswa. Sudah lihat? Di situ ada nama, kelas, materi, tujuan, skenario. Jadi yang kita akan cari nanti, kita buat skenario permasalahannya. Terus sebentar di komputer kita buat sebuah tabel yang sama seperti yang ada di LKS-nya kalian. Bisa? Caranya membuat tabel. Sabar, kita selesaikan dulu teman-teman yang lain. Sudah semua? Yang di ujung sudah? Belum? Sekarang coba perhatian. Di komputernya kalian, di atas ada namanya insert. Lihat? Terus ada di situ tabel. Nah, siapa ini? Grupnya siapa ini? Tabel sudah? Di situ ada berapa itu? 5 kolom ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke bawah, 3 ke samping. 5 ke bawah, 3 ke samping. Sudah? Langsung klik. Sudah semua, ada yang bermasalah? Terus selanjutnya sesuaikan tabelnya seperti yang ada di lembar kerjanya kalian. Jadi kolom pertama itu ada pilar berpikir komputasional, deskripsi tugas, dan jawaban. Oke, sekarang coba lihat di layar. Cara untuk kalian menjawab itu pada dekomposisi, itu kan deskripsi tugasnya adalah pecahlah masalah keterlambatan menjadi bagian-bagian terkecil. Misalnya mungkin keterlambatannya karena seperti tadi malas bangun, terlambat diantar,
terus macet mungkin, rumahnya jauh. Nah, itu semua kalian tulis di dalam jawaban di dekomposisi. Terus pada pengenalan pola, deskripsinya itu adalah identifikasi pola atau kesamaan yang sering terjadi. Misalnya, di pola waktunya, keterlambatan yang sering terjadi itu di hari Senin mungkin, di hari Jumat, itu kalian tulis seperti itu. Bisa ini? Terus mungkin ambil lagi di pola demografisnya. Misalnya yang lebih banyak terlambat itu kelas 10 atau kelas 11, atau di dalam kelasnya kita ini misalnya Juan yang paling terlambat, kalian ketik namanya di situ, Juan paling terlambat di kelas 10-2. Atau siapa lagi yang sering terlambat? Nah, seperti itu. Terus alasannya Juan terlambat karena apa? Macet mungkin, ban bocor, bangun kesiangan atau lain sebagainya. Sesuaikan dengan dekomposisinya, kalian ambil jawaban mungkin malas bangun, Juan dia terlambat karena malas bangun sebab apa, begadang mungkin. Nanti di pengenalan pola jawabannya. Terus abstraksi. Tentukan inti dari permasalahan ini, abaikan detail yang tidak relevan. Misalnya, Juan terlambat ke sekolah karena begadang. Di situ kalian tulis di jawabannya abstraksi. Kalau jawabannya algoritma, kita menggunakan Gemini atau ChatGPT yang kita gunakan sebagai kecerdasan artifisialnya kita. Jadi kita mencari jawaban algoritma di ChatGPT atau Gemini. Jadi saya harap kalian jawab dulu dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi. Sekarang, silahkan. Saya bantu satu-satu. Setelah kita dapat dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi, sekarang kita mencari algoritma, di mana kita membuat langkah-langkah yang akan kita bisa terapkan dalam menyelesaikan permasalahan keterlambatan pada siswa kelas 10-2 di SMA Negeri 7 Bau-Bau. Jadi adik-adik semua, coba kita memulai mencari sebuah langkah-langkah menggunakan kecerdasan artifisial, yaitu Gemini.
yang bisa presentasikan hasil kerja kelompoknya kalian tadi. Jadi kita ambil ini. Ambil yang itu. Saja satu bagian. Bagian. Boleh. Berdiri kalau bisa. Baik, dekomposisinya itu pecahkanlah masalah keterlambatan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan spesifik. Jawaban dari kita terlambat bangun, terus ada juga lama makannya, lama mandinya, sama terlambat untuk diantar. Untuk pengenalan polanya seperti apa? Pengenalan polanya, pola waktu misal dari Kamis sampai Sabtu, terus pola demografinya Yang kalian ambil namanya siapa? Asman. Asman. Terus pola alasan, Asman menunggu yang antar dia untuk ke sekolah. Oh, karena itu makanya dia bisa Terlambat karena harus menunggu dulu. Oke. Selanjutnya, Abstraksi. abstraksinya apa? Inti dari masalah ini adalah terlambatnya Asman karena diantar. Oh, bisa digambarnya. Terus algoritmanya? Algoritmanya Ambil satu saja. sosialisasi dan edukasi penyuluhan disiplin, mengadakan sesi penyuluhan di awal tahun ajaran untuk menjelaskan tata tertib sekolah, termasuk konsekuensi dari keterlambatan itu. Ini bisa melibatkan kepala sekolah, guru bimbingan konseling atau BK, dan juga perwalian siswa. Oke, jadi langkah-langkahnya itu pastinya setiap kalian masuk pasti ada penyampaian apa saja tata tertib di sekolah. Jadi alasannya kalian terlambat bangun itu sebenarnya alasan klasik. Iya, masih. Karena ini semua sudah ada di tata tertibnya kalau tidak bisa terlambat lebih dari 1 menit. Oke, sekarang mungkin sampai situ saja. Ada yang ingin ditanyakan untuk kelompoknya Maya dan Arimi? Ya, oke. Sekarang untuk itu mungkin sampai di sini saja waktunya kita. Sebelum kalian keluar, Ibu mau kita merefleksikan terlebih dahulu tentang apa pembelajaran kita hari ini. Jadi sekarang buka lagi di Chrome-nya. Di Chrome-nya teman-teman semua sudah. Setelah adik-adik semua membuka Chrome-nya, silahkan ketik link pada Chrome untuk mengisi refleksi kita pada hari ini. Kita gunakan Padlet untuk mengisi refleksi kita hari ini. Sekarang masuk ke komputernya. Nanti kita lanjut minggu depan. Jadi sebelum kita akhiri, Ibu cuma mau berpesan saja tentang berpikir komputasional. Seperti yang kita sudah pelajari tadi, bahwa berpikir komputasional itu adalah berpikir seperti ilmuwan, bukan seperti komputer. Dari sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Oke, kalau begitu Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Siap. 1, 2, 3.